Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahur Rahmah, NIM 19297 dari PGSD 3A akan membuat video peningkatan keterampilan berbahasa tentang menyimak dengan dosen pengampu Sri Afani MPD. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau menanya kabar anak-anak terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang menyimak. Sebelum itu Ibu akan memberitahu apa itu pengertian menyimak. Menyimak adalah kegiatan mengolah suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Baik, sekarang Ibu akan membacakan cerita kepada Ananda sekalian, yaitu mengenai ceritanya adalah legenda rakyat Timun Mas. Oke, dengarkan ya anak. Pada suatu hari, Mbok Sirni namanya. Ia seorang janda yang menginginkan seorang anak agar dapat membantunya bekerja. Suatu hari, ia didatangi oleh raksasa yang ingin memberi seorang anak dengan syarat apabila anak itu berusia 6 tahun harus diserahkan ke raksasa itu untuk disantap. Mbok Sirni pun setuju. Raksasa memberinya biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Setelah 2 minggu, di antara buah mentimun itu ditanamnya ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Kemudian Mbok Sirni membelah buah itu dengan hati-hati. Ternyata isinya seorang bayi cantik yang diberi nama Timun Mas. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita. Suatu hari, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Namun, Mbok Sirni amat ketakutan karena ia sangat menyayangi Timun Mas tersebut. Dia mengulur janji agar raksasa datang 2 tahun lagi, karena semakin dewasa semakin enak untuk disantap. Raksasa pun setuju. Mbok Sirni pun semakin sayang pada Timun Mas. Setiap kali ia teringat akan janjinya itu, hatinya menjadi cemas dan sedih. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat. Ia harus menemui petapa di Gunung Bundul. Tadinya ia langsung pergi. Di Gunung Bundul, ia bertemu seorang petapa yang memberinya 4 buah bungkusan kecil, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi sebagai penangkal. Sesampainya di rumah, diberikanlah 4 bungkusan tadi kepada Timun Mas. Paginya raksasa datang lagi untuk menagih janji. Timun Emas pun disuruh keluar lewat pintu belakang oleh Mbok Sirni tadi. Raksasa pun mengejarnya. Timun Emas pun teringat akan bungkusannya, maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya, tapi buah timun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Mas menaburkan jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Mas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya raksasa dapat melewati. Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi. Seketika terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi hamba-Mu ini. Timun Mas mengucap syukur. Akhirnya Timun Mas dan Mbok Sirni hidup bahagia dan damai. Oke, sekarang Ibu masuk ke pertanyaannya ya. Nanti siapa yang dapat silakan angkat tangan ya. Oke, pertanyaan pertama, di mana cerita tersebut terjadi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya kira apa jawabannya? Di? Nah, betul, di desa.
tempat kejadiannya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah siapa saja tokoh pada cerita Timun Mas? Siapa yang tahu? Sylvia. Timun Mas dan Bob. Bob. Sirni dan raksasa. Ya, betul. Oke, kita lanjut saja pertanyaan ketiga ya, yaitu apa watak raksasa pada cerita Timun Mas tadi? Nah, siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan untuk Sylvia yang lebih dulu. Jahat dan rakus. Wah, betul. Tepuk tangan. Oke, pertanyaan yang keempat, yaitu pada usia berapa raksasa akan mengambil Timun Mas? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oh ya, Yofi. 6 tahun. Wah, betul. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan kelima, yaitu tadi kan ada 4 bungkusan yang diberi petapa kepada Timun Mas, yaitu siapa yang tahu isi-isinya? Yang pertama untuk Sylvia. Biji timun. Nah, betul. Yang kedua? Yang kedua apa? Yofi. Apa tadi? Jarum. Oh iya, jarum. Yang ketiga lagi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bu. Iya, Sakira. Garam. Nah, itu kan ada 3. Dia kan ada 4 tadi. Jadi yang satu lagi siapa yang tahu? Terasi. Wah, betul Sylvia. Bagus. Tepuk tangan. Yeay. Oke, sekarang Ibu masuk ke pertanyaan terakhir ya. Yaitu apa akhir cerita Timun Mas? Siapa yang tahu? Ya, Sylvia. Timun Mas dan Mbok Sirni sangat bahagia. Tepuk tangan. Oke, baik. Hanya itu materi pelajaran kita hari ini tentang menyimak. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.